Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali teman-teman komunitas yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya dalam program Kupas Komunitas Tanpa Batas. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial sekali pemirsa, karena kenapa? Karena selain tentunya komunitas ini berkumpul, kopdar, dan ternyata komunitas ini juga bisa menghasilkan cuan pemirsa. Nah, komunitas apakah ini? Langsung saja kita sapa bersama. Ini dia teman-teman komunitas WPAP Kota Pekalongan. Gila ya, seger-seger, cuan banyak ya. Yes. Apalagi ketuanya ya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya. Kalau baik. nggak sehat, kayaknya bodinya montok-montok aja nggak mungkin ya. Kabarnya sehat ya, alhamdulillah. Sekarang COVID sudah melandai ya, jadi teman-teman semuanya bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti kopdar dan lain sebagainya ya. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau umpamanya mendengar komunitas WPAP mungkin sudah nggak familiar, karena beberapa kali kita juga sudah pernah meliput mereka gitu. Tapi nggak ada salahnya dong kalau umpamanya kita kenalan lagi, refresh lagi gitu ya. Buat pemirsa, apalagi mungkin buat pemirsa yang baru saja nonton komunitas WPAP ini. Kita kenalan yang pertama dulu ini dengan Mas siapa? Adam. Mas Adam selaku ketua komunitas. Ketua komunisa sampai ya. Ingatnya Anissa. Anissa, Ya. siapa itu? Istri di rumah. Istri di rumah. Iya. Mas Adam. Terus yang ini ada siapa? Mas Agil. Agil di sini sebagai apa, Gil? Anggota. Anggota saja, nggak mau nambah, Gil? Nggak mau nambah, kayak makan ya pemirsa ya, nambah ya. Kalau yang ini siapa nih? Dwiko juga anggotanya ya? Oh, ini keren ya pemirsa ya, anggotanya masih unyu-unyu, masih muda-muda, tapi mereka memiliki jiwa seni yang sangat luar biasa sekali ya. Bisa dilihat tuh, ini yang dipegang sama Agil sama Dwiko itu adalah hasil karya mereka ya? Iya. Ini kerennya, ini contek-contekan nggak sih kalau kalian gambar kayak gini? Enggak ya? IPA kali ya, contek-contekan pemirsa. Oke, nah untuk episode kali ini kita nggak bakal membahas tentang keanggotaan gitu ya, karena mungkin di episode yang kemarin ataupun first mereka syuting bersama kita, ngobrol-ngobrol dan juga sharing, kita sudah kenalan satu-satu anggotanya, kemudian kapan diberdirikan. Agak ngeri ya, kayak Borobudur ya, komunitas diberdirikan. Jadi kita bakal ngobrolin tentang ternyata komunitas WPAP ini juga belajar mengenai digital marketing, bagaimana hasil karya mereka itu bisa dijual di Indonesia, bahkan di luar negeri pemirsa. Nah, langsung saja kita ngobrol bareng Mas Adam. Mas Adam, kalau kita ngomongin masalah digital marketing, teman-teman WPAP ini seperti apa sih konsepnya gitu? Bisa di-share nggak? Jadi selain kita belajar dari awal teori bagaimana WPAP itu ciri khasnya, nah itu kita juga memberikan pelajaran juga mengenai bagaimana cara mempromosikan karya kita. Jadi kita nggak cuma menghasilkan karya aja, tapi di reach ke klien. Ada keberlanjutannya Iya, gitu ya. terutama. Tidak hanya mengumpulkan karya di rumah sampai bergudak-berguduk. Bahasanya apa itu, Belandanya keluar ya, maaf ya. Jadi nggak hanya dikumpulkan saja di rumah hasil karya-karyanya, namun juga hasil karyanya yang benar-benar sesuai dengan ciri khas dari WPAP tersebut bisa dijual di luar dan bisa dinikmati para pecinta WPAP gitu ya. Oke, nah kalau umpamanya yang dipelajari digital marketingnya itu seperti apa sih konsepnya dan step by stepnya, Mas Adam? Kalau dari kami yang pertama itu mempunyai itu dulu situs terlebih dahulu. Jadi memperkenalkan seluruh portofolio itu. Oke, Ya, jadi misal nih kita masuk ke Instagram. Nah, kita tuh memperkenalkan siapa sih kita itu. Nah, oh iya benar. kita WPAP, ilustrator sudah berapa tahun pengalaman. Nah, itu kita tentunya juga karya-karyanya nanti bakal dipampangin di situ gitu ya. Kalau nggak dipampangin ya percuma. Nggak tahu kalau itu hasil karyanya. Iya bener ya, udah masuk ke digital marketing ya. Kalau saya kan master of ceremony nih, jadi hasil saya yang MC di mana-mana itu ada di situ semuanya gitu ya. Kalau mamanya kontak person silahkan bisa klik video sini gitu ya. Begitu juga mungkin di teman-teman WPAP ini ya. Melek akan itu. Terus promosinya nggak cuma di Instagram juga kan, banyak tuh situs-situs seperti portofolio Behance. Di situ ada Pinterest juga ada. Kalau kami fokus ke situs jasa. Jadi kita membuka
membuka produk itu, menjual ke luar negeri seperti Fiverr itu. Wow, sampai ke luar negeri loh. Ini ya, disclaimer aja buat pemirsa yang ada di rumah, kalau Mas Adam ini juga karya-karyanya banyak banget yang sudah sold out ataupun terjual diminati sama orang-orang luar negeri ya. Iya. Ada berapa karya Mas Adam yang sampai ke luar negeri dan di negara mana aja Mas Adam kalau boleh tahu? Kalau jumlahnya ya banyak ya. Wow. Saya udah dari tahun 2016. Ini kayaknya Sultan muda kaya raya harus saya deketin nih pemirsa, jadi bestie gitu ya. Jadi uangnya banyak gitu. Wah, dari tahun berapa kalau Mas Adam berarti? Kalau mulai berkarya dari tahun 2014, Untuk penjualannya penjualannya luar negeri mulai masuk tahun 2016. 2016 berarti udah jalan cukup panjang ya Mas Iya. Adam ya. Dan ilmu yang Mas Adam sudah dapatkan ini sebagai ketua kemudian menurunkan kepada para anggotanya Iya, gitu iya. ya. Tadi situsnya apa kalau boleh tahu? Situsnya Fiverr.com. Fiverr.com. Teman-teman bisa buka. Di situ Oke. banyak menjual jasa, Mhm. nggak cuma desain grafis, mulai dari musik, videografi itu juga ada semua. Wow ya. Jadi silakan mungkin buat pemirsa yang ada di rumah kalau umpamanya pingin ya mendapatkan ataupun mengapresiasi dari hasil seni-seni teman-teman WPAP ini, silakan bisa mampir ke situsnya Fiverr.com. Fiverr.com Selain ya. itu juga banyak sih. Selain itu juga Ada banyak. Upwork juga, Ada freelancer. Heeh. Kalau misalkan teman-teman mau ikut kontes, itu ke 99 Design, bisa 1000 Lancer bisa. Oke, Ya, macam-macam banyak Iya. ya sekarang, apalagi kemajuan teknologi sekarang ya Iya. Mas Adam ya. Oke, nah Mas Adam berarti kalau mamanya belajar digital marketing ini, semua teman-teman anggotanya itu dikasih tahu ya untuk Iya. media Mulai- situs-situsnya tuh apa saja. situsnya Terus step mulai by dari- stepnya Kalau step by step, nah yang penting kita pede aja dengan bahasa pede Inggris. aja, dan tentunya nanti kita bakal tanyakan lagi sama Mas Adam dan sama teman-teman yang ada di sini, step by step mereka diajarin digital marketing, bagaimana bisa menjual karya-karya WPAP mereka hingga go internasional. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Kompas, Komunitas Tanpa Batas. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutin lagi masih bersama dengan teman-teman WPAP Kota Pekalongan. Gila, keren ya. Ini saya sendiri tuh kayak ke-trigger gitu pemirsa ya. Jiwa saya tuh masih muda gitu ya. Memang saya masih muda sih. Jadi tuh kayak melihat teman-teman yang masih muda berkarya kemudian bisa sampai go internasional, dinikmati hasil seninya sampai go internasional, ini bangga sebagai warga Kota Pekalongan. Setuju? Setuju. Nah, lanjut lagi, tadi kita masih ngobrolin tentang all about marketing, digital marketing, tentunya yang diajarkan oleh ketua, kemudian di-share untuk ke anggotanya gitu kan, bahkan bisa karya-karya mereka bisa terjual ke go internasional. Mas Adam, kita lanjutin lagi. Step by step-nya yang diajarkan ketika digital marketing itu seperti apa sih? Apakah dari komunitas ini benar-benar membuat kelas untuk seluruh anggotanya, kemudian ada pembelajarannya, ada kelasnya tersendiri, atau hanya tutor sebaya, atau gimana gitu? Ya, biasanya kan kita mengadakan kopdar juga. Nah, di situ kita sharing-sharing lah. Apalagi kalau buat teman-teman ingin menjangkau ke luar negeri, itu kan banyak macamnya. Yang pertama yang harus kita pegang itu kita memperkenalkan diri dulu, bisa lewat situs Instagram, LinkedIn juga. Itu kita tuliskan siapa sih kita itu, artis, pengalaman di bidang apa aja. Kalau perlu misalkan Profilnya ada, harus profilnya detail harus ya. detail. Soalnya Terus? itu kan bisa menjangkau orang luar negeri. Apa yang kita butuhkan, apa yang mereka butuhkan juga. Nanti kita menyatu lah gitu. Nah, terus setelah itu perbanyak portofolio juga. Oke, Ya. portofolio biasanya banyakin ditaruh di web kayak gitu ya. Iya. Situs-situs ya, Situs. tidak hanya Instagram ataupun sosial Ya, media saja ya. Harus banyak. Harus banyak ya. Rutin lah. Oke. Misalkan di DeviantArt, Pinterest, Behance, ArtStation, banyak lah di situ. Nanti setelah itu kan kalau kita udah masuk ke sana, berarti kita harus
bisa bahasa Inggris ya. Nah itu kan kita harus pede aja. Pede bahasa Inggris kan berarti kita nggak misalkan nggak bisa bahasa Inggris nggak sesuai dengan EYD yang benar nggak masalah ya, kan vocabulary, tapi yang penting bisa untuk paham. Menjawab gitu ya, mengerti apa yang mereka mau, apa ataupun yang lagi diobrolin ya antara customer luar negeri maupun kita sebagai senimannya gitu ya. Gitu. Terus apa lagi? Terus kalau udah berpengalaman menjual ke luar negeri, udah banyak klien, itu kita usahakan bisa menjangkau klien lama. Kan biasanya kan maintenance ya. Maintenance itu paling penting ya. Jadi nggak bahasa putus langsung lah. bener bahasa Jermannya itu diopeni ya. Tanyakan mau tawa lu lagi gitu. Kan diopeni. Jadi customer yang sudah dulu itu jangan dilepas aja. Tapi di maintenance, diopenin, diuri-uri kayak gitu ya, biar nanti bisa beli lagi, menikmati karya kita lagi. Oke, Mas Adam, ternyata agak lumayan detail juga ya untuk mengajari digital marketing teman-teman dari WPAP ini ya, agar karya-karyanya bisa terjual. Oke, saya sekarang ke Sandi. Hah? Oh, Sandi sih? Siapa namanya? Dari Agil ke Sandi. Ini otak kemana pemirsa? Pusing deh ya. Prahara tanggal tua Gil. Jadi kayak gini ya, kalau Agil mau transfer boleh ya. Kliennya kliennya internasional pemirsa ya, nggak tanggung-tanggung. Agil kan ini masih kuliah ya, masih muda banget, masih belia. Ibaratnya kalau orang Pekalongan bilang itu pipis belum lempeng. Tapi sudah mendapatkan klien internasional pemirsa. Agil sharing dong ke teman-teman semuanya biar menginspirasi gitu. Gimana bisa sampai dapat klien kemudian kontrak katanya sama Jerman ya? Jerman ini Jerman bener apa jejer kauman nih Gil? Yang jadi pertanyaan Gil. Lo harus jelasin gitu. Silakan Agil. Kalau saya kan tadi Mas Fiverr. Jadi portofolio Agil itu di Fiverr ya. Kemudian habis itu dapat klien dari Jerman itu. Dari Jerman. Terus kan mau jangka panjang. Terus langsung lanjut ke Oke. Sampai sekarang. Oh, berarti itu company atau apa gimana? Itu apa perusahaan ya? Berarti tugasnya ngapain Gil? Bisa di-share nggak sama teman-teman? Jadi kan dari sana itu ngirim foto. Terus saya yang bikin. Itu perusahaan apa kalau boleh tahu? Boleh nggak di-spill? Maksudnya perusahaan apa? Namanya. Perusahaan apa? Bergelut di bidang apa? Kayak gitu. Kalau namanya Mi Kreatif. Mi Kreatif. Itu perusahaan bergelut di bidang apa, Gil? Di bidang seni. Jadi mereka itu menjual hasil seni kayak gitu, berarti ibaratnya Agil itu di-hire sebagai pekerjanya tapi secara via online mungkin ya, remote dari Indonesia kayak gitu. Wow, ini keren banget. Tepuk tangan dong buat Agil. Ya, masih beli Agil berarti sekarang semester 2 ya kalau nggak salah ya. Baru semester 2 loh pemirsa. Ini salah satu hal positif ataupun dampak positif ketika kita bisa memanfaatkan teknologi. Ini akan seperti ini ya Mas Adam ya. Jadi teman-teman walaupun belum lulus kuliah, belum biasanya kan kalau orang Indonesia kalau bekerja ya menggunakan ijazah, ternyata ini Agil bisa mendapatkan pendapatan pun tanpa menggunakan ijazah gitu ya. Lewat skill. Skill itu yang buat jalan ya. Skill pemirsa, susah deh ngomong sama orang Jawa ya. Oke, dengan skillnya Agil ini bisa go internasional. Kalau boleh tahu kontraknya berapa lama Gil? Sampai sekarang. Untuk saat ini nggak bertahap atau nggak ada hitam di atas putih atau MOU gitu, nggak ada ya. Berarti kalau berkelanjutan saja, kalau pihak sana tapi berkelanjutan seperti itu apakah pasti setiap bulan harus mengirim gambar atau seperti apa, atau hanya ketika permintaan saja? Ketika itu permintaan saja. Boleh tahu nggak sih spill berapa sih kalau umpamanya satu karyanya gitu? Range aja deh, sekitaran. Range berapa? 10 sampai $20. Berarti kalau dirupiahin berapa Kak Adam? Hampir 250 lah. 250 lumayan ya untuk uang jajan beli bensin ya. Iya. Keren ya pemirsa. Terus kita ke Mulyo. Siapa? Dwiko. Dari Dwiko ke Mulyo jauh banget pemirsa. Maaf ya Dwiko ya. Maaf ya buat mamanya Dwiko ya. Aduh, waktunya udah mau habis Dwiko. Gimana kalau kita pulang saja? Jangan ya pemirsa ya. Spill dulu deh. Kalau Dwiko udah di-hire sama perusahaan apa saja Dwiko? Kalau aku sama kayak tadi, tapi saya tidak di-hire, cuman kalau ada pesanan doang. Ada pesanan. Pernah dapat pesanan dari mana Dwiko? Estonia tuh dari mana? Antartika ya kalau nggak salah ya? Eropa sana cari aman ya Pak Mirsa ya. Iya. Eropa. Pernah dapat orderan dari Estonia.
Wow, tepuk tangan boleh dong. Ini luar biasa sekali ya pemirsa. Nanti kita bakal ngobrol sama Dwiko ya, pengalaman dapat klien dari Estonia pemirsa. Dan buat pemirsa juga kalau mamanya penasaran Estonia itu di mana, silahkan bisa di googling karena saya juga belum googling ya. Bisa dibantu sama pemirsa. Jadi luar biasa sekali tentunya anak-anak muda berkarya kemudian juga menghasilkan. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah kalau mamanya penasaran tentunya sama karya-karya mereka dan event-event mereka selanjutnya, so tetap di program Kompas, Komunitas Tanpa Batas. Kita lanjutin lagi pemirsa yang ada di rumah, masih bersama komunitas WPAP. Nah, tadi kita lagi ngobrol sama Dwiko ya. Katanya mau share gitu kan pengalamannya pernah di job gitu ya, dikasih bukan penawaran ya, dapat job dari luar negeri, dari Eropa. Wus. Iya, Eropa. Mama papamu pijon. Wis ya, Jon. Panggilnya mama, papa, abi, pipi, mimi, apa simak pae. Oh, ibu bapak. Tapi simak pae jadi drop gitu ya. Yang nggak ada dropnya itu kan nama panggilan kebiasaan. Gimana sharing dong, Dwiko? Saya ya mulai Bagus banget Dwiko. Dwiko ditanyain malah nangis ya. Jangan nangis. Saya kan bukan interogasi gitu. Nanya pengalaman Dwiko ketika dapat kaget nggak gitu. Maksudnya kan dapat job dari luar negeri nih. Seneng gitu ya. Waktu itu ngerjain project apa? Kalau boleh tahu WPAP-nya, gambarnya. gambar karyawannya mereka. Karyawannya mereka. Gitu ya? Berarti 100 karyawan gitu. Enggak, satu-satu. Oh, satu-satu. Wah, itu di harga range berapa Dwiko waktu itu dapat penawarannya? Dulu dari $5. $5. Kalau $5 berarti berapa ya, Kak? Sekitar 60 60.000, 70. Tapi dolar kan kursnya itu berubah-ubah ya Iya, setiap hari ya. iya. Jadi waktu itu mungkin kursnya pas lagi tinggi-tingginya ya Dwiko ya, bisa sampai 1 juta ya. Oh, apaan sih? Dari $5 jadi 1 juta, $100 kan ya. Iya. Oke. Nah, kalau Dwiko sendiri berarti kalau mengerjakan ya kayak dapet job dari Eropa itu kan itu foto karyawan ya. Berarti butuh range waktu berapa lama Dwiko untuk satu karya? Biasanya saya beri waktu deadline-nya itu 3 hari, tapi kerjaannya paling 3 jam. Oh, pengerjaannya hanya 3 jam. Wow, tepuk tangan boleh dong. Ini benar-benar udah expert berarti ya Mas Adam ya? Iya, udah lebih pengalamannya lebih. Mas Adam gini nggak sih mungkin Gimana? Pemirsa yang ada di rumah penasaran ini tuh butuh skill apa enggak sih? Apa memang bisa dilatih, bisa belajar gitu? Bisa dilatih. Bisa dilatih ya. Dulu saya sendiri nggak bisa gambar malah. Oke, Iya, karena ini belajar. ini teknik ya. Iya, teknik. Jadi, asal kita telaten bisa. Oke, nih jadi buat pemirsa yang ada di rumah ya, buktinya Mas Adam sendiri yang sudah sering banget dari tahun 2016 mendapatkan klien dari luar negeri, dulunya nggak bisa gambar dan sekarang bahkan bisa mahir dan menjual ke luar negeri gitu ya. Iya. Mas Adam, kita move ya Dwiko ya, dari karya-karyanya Dwiko kita ke Mas Adam lagi. Iya. Kan ini WPAP ini ternyata dengan kemajuan tahun itu kan semakin berkembang, tidak hanya pembuatannya lewat framing saja, namun juga kemarin saya sempat baca yang dikirim sama Mas Adam, artikel itu juga bisa diaplikasikan di payung, kemudian juga di box dan lain sebagainya. Share dong Mas Adam. Ya, itu kan dulu yang acara dari WPAP Chapter Jogja itu malah membuat karya yang unik. Itu dari kalau yang box itu di Tebing Breksi Jogja, itu tahun 2017 bulan September itu. Betulnya saya nggak itu sana, lampion ya kalau nggak salah ya. Lampion, lampion ya. Terus yang tahun 2019 itu acara di Prambanan.
Wow. Ya, payung WPAP itu. Keren Jadi banget ya. WPAP diaplikasikan ke media payung. Oke, Mas Adam, kalau Ya. boleh tahu, dalam waktu dekat ini ada kegiatan yang akan diselenggarakan atau bahkan sudah diselenggarakan nggak? Ya, yang kemarin itu kami kerjasama dengan Museum Batik. Batik. Ya. Oke. Jadi di situ Museum Batik menyelenggarakan kelas belajar bersama dengan komunitas yang ada di Pekalongan. Oke, salah satunya WPAP ini Ya. gitu ya. Di situ mengajarkan apa saja kalau boleh tahu, Mas Adam? Teknik dasar dari pembuatan WPAP, mulai Wow. dari teori-teorinya, ciri-ciri dari WPAP itu apa aja, sampai belajar mengenai area T pewarnaan juga, Oke, supaya mirip ya. dengan foto aslinya. Jadi all about tentang dasar WPAP di sini diajarkan gitu Iya. ya Mas Adam ya. Tapi ada nggak sih dalam waktu dekat ini mau buka kelas mungkin gitu kan, pemirsa yang ada di rumah pingin ikutan gitu, caranya gimana, kapan dan lain sebagainya gitu Mas Adam? Ya, semoga bulan-bulan ke depan mau mengadakan acara lagi, kelas belajar bersama. Kelas belajar bersama. Yang paling penting adalah pemirsa yang ada di rumah pantengin aja sosial medianya ya. Ya. Pasti akan di-share ya. Ya. Bisa Di- di-share dong sosial medianya. Bisa follow Instagram WPAP Pekalongan @WPAP Chapter Pekalongan. Oke ya. Terusan last question deh. Harapan ke depan nih untuk komunitas ini apa Mas Adam? Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman Amin. dan juga bisa menghasilkan cuan. Untuk para anggota Iya. ya. Apa bro? Mau ngasih harapan apa untuk komunitas WPAP ke depan? Semakin sukses ke depannya. Iya. Semakin sukses dan saya semakin mendapatkan cuan banyak, Nah, iya. cewek-cewek nempel gitu ya. Diko mau ngasih harapan apa nih ke depan? Semakin banyak cuan. Amin. Terus apalagi dong? Jangan cuan melulu dong. Kayaknya nih. Semakin dikenal. Semakin cuannya semakin banyak, semakin terkenal Iya, gitu ya. sampai luar negeri. Sampai luar negeri gue banget Iya, tuh. gue banget. Nih, orang sombong ketemu sombong gitu. Aduh, tapi sombongnya positif ya pemirsa ya, karena menginspirasi gitu kan ya. Semoga dengan adanya tayangan ini tentunya teman-teman yang ada di rumah gitu kan ya, anak-anak muda yang ada di rumah khususnya Kota Pekalongan dan sekitarnya bisa ke-trigger gitu ya Mas ya. Bahwa anak muda itu harusnya berkarya gitu kan, bukan malah hanya rebahan saja. Rebahan boleh tapi secukupnya gitu kan. Oke deh, thank you ya teman-teman. Mas Adam, thank you banget sama-sama. waktunya. Bro, sukses terus ya, berkarya terus, masih muda, selalu berkarya. Dan tidak terasa juga buat pemirsa yang ada di rumah, kita harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Komunitas Tanpa Batas. Masih banyak tentunya komunitas dari Kota Pekalongan yang bakal kita angkat untuk Anda semuanya. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk pemirsa ya. Akhir kata saya Cisma Hendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.